Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, belajar hal baik yang bermanfaat. Hai anak-anak kelas 4 yang hebat dan penuh semangat. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tematik pada tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Sebelum kita belajar, awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran pada pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Yang keempat, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Yang keenam, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Dan yang ketujuh adalah siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Anak-anak, kita mulai belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat, terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin sedang berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Cerita ini merupakan cerita turun-temurun yang sudah terkenal di daerah Jawa Barat. Nah, bagaimana ya cerita asal mula Telaga Warna? Simak baik-baik cerita yang akan disampaikan oleh Bu Evi berikut ini. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung yang terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja.
Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis pula. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Bagaimana anak-anak? Cerita asal mula Telaga Warna? Menarik bukan? Ya, setelah kita mendengarkan cerita asal mula Telaga Warna, marilah sekarang kita belajar untuk memahami isi cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Pertanyaan yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di hutan. Pertanyaan yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah sebuah kalung. Pertanyaan yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Permaisuri bersedih dan menangis karena putri menolak kalung pemberiannya. Kalung itu terjatuh dan permatanya tercerai-berai. Pertanyaan yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri dalam cerita tersebut adalah manja dan menyakiti hati orang tuanya. Nah, kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi cerita asal mula Telaga Warna ya anak-anak. Untuk selanjutnya, ayo berlatih ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Anak-anak, cerita asal mula Telaga Warna ini merupakan salah satu jenis cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan,
tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian belajar untuk menuliskan kembali apa pengertian cerita fiksi dan menyebutkan ciri-ciri cerita fiksi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membimbing kalian untuk menuliskan kembali cerita fiksi dan kemudian menyebutkan ciri-ciri cerita fiksi. Baiklah, kita mulai ya. Cerita fiksi adalah cerita rekaan yang sengaja dikarang oleh pengarang dan diolah berdasarkan peristiwa nyata atau khayalan pengarang. Adapun ciri-ciri cerita fiksi antara lain: 1. Cerita bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. 2. Bersumber dari peristiwa nyata atau khayalan pengarang. 3. Memiliki kebenaran relatif dan tidak mutlak. Yang keempat, tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Dan yang kelima, mengandung pesan moral atau amanat tertentu. Setelah kita memahami tentang cerita fiksi dan ciri-ciri cerita fiksi, maka kita kembali kepada Udin ya. Udin tadi berada di tempat wisata. Apa yang dia lakukan di sana? Ternyata Udin sedang bermain ayunan bersama dengan saudara sepupunya yang bernama Dita. Udin menarik dan mendorong ayunan itu. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan gaya, anak-anak? Untuk mengingat kembali, apakah pengertian gaya? Mari kita pelajari kembali. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Selain itu, gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Sedangkan saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal. Akibat benda itu dikenai gaya. Untuk lebih memahami tentang gaya dan gerak, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Percobaan mendorong dan menarik meja. Tujuan membedakan gaya dan gerak. Alat yang dibutuhkan adalah sebuah meja. Lalu, ikuti langkah-langkah kegiatan berikut ini. 1. Letakkan meja di tempat yang cukup luas. 2. Doronglah meja itu, amati yang terjadi pada meja itu. Langkah yang ketiga, tariklah meja itu dan amati yang terjadi pada meja itu. Setelah kalian melakukan percobaan seperti yang saya sebutkan di atas, maka tulislah hasil percobaan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita lakukan kegiatan menulis hasil percobaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada meja saat didorong? Meja akan bergerak. Pertanyaan yang kedua, kemana arah meja saat didorong? Meja akan bergerak maju.
atau menjauhi tubuh kita. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Meja akan bergerak. Dan pertanyaan yang keempat, kemana arah meja saat ditarik? Meja akan mendekat atau meja akan mundur dan mendekati tubuh kita. Selanjutnya, kita tuliskan simpulan hasil percobaan tentang perbedaan gaya dan gerak pada tabel berikut ini. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya akibat benda itu dikenai gaya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang pengertian cerita fiksi dan ciri-cirinya. Kita juga belajar tentang pengertian gaya dan gerak. Kita juga sudah melakukan percobaan untuk membedakan gaya dan gerak serta menuliskan hasil percobaan tentang perbedaan gaya dan gerak. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.